Ya, dan berikutnya kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com di sepanjang hari ini. Informasi yang pertama datang dari pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, yang mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo. Surat ini dikirimkan di tengah semakin panasnya situasi perang antara Palestina dan Israel di jalur Gaza. Dalam surat ini, Haniyeh menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi antara Palestina dan Israel. Ia menyebutkan Israel telah melakukan banyak aksi terorisme, agresi, dan pembantaian terhadap anak-anak, perempuan, dan laki-laki Palestina dengan mengepung wilayah Gaza selama lebih dari 15 tahun. Ia pun menyebutkan serangan brutal telah terjadi sejak pendudukan yang dilakukan di tahun 1948 lalu. Dalam kesempatan yang sama, ia meminta Presiden Joko Widodo untuk menolong Palestina, terutama Gaza. Ia meminta agar Presiden Joko Widodo bertindak segera memobilisasi Arab, Islam, dan dunia internasional, dan secara rinci ada 3 permintaan dari Hamas Palestina, yakni berakhirnya agresi dan teror yang dilakukan oleh pendudukan Israel, berakhirnya semua pelarangan di Yerusalem, dan menjauhkan Israel dari Masjid Al-Aqsa dan warga dapat berdoa dengan bebas. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Untuk Anda, investor mata uang kripto, ini mungkin harap bersabar ya, karena rupanya harga Bitcoin CS ini masih terus ambruk akibat sentimen kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden China, Xi Jinping. Harga Bitcoin CS terus ambruk di sepanjang pekan ini usai China melarang lembaga keuangan dan perusahaan pembayaran untuk menyediakan layanan yang terkait dengan transaksi mata uang kripto. China bahkan memperingatkan para investor agar tidak melakukan pandangan yang spekulatif terhadap mata uang kripto, dan pengumuman ini disampaikan bersama dengan 3 badan di China, yaitu Asosiasi Keuangan Internet Nasional China, Asosiasi Perbankan China, dan Asosiasi Pembayaran dan Clearing China. Melansir Reuters, ini adalah upaya baru dari China untuk menekan pasar perdagangan digital yang terus berkembang secara masif. Ya, sementara itu kita beralih ke informasi dari dalam negeri, di mana pemerintah akan membahas reformasi sistem perpajakan dalam waktu dekat. Dan bahkan muncul wacana akan kembali dilakukan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid kedua. Pemerintah membahas rencana terkait kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN di tahun depan, di mana saat ini pemerintah masih menerapkan tarif PPN sebesar 10%. Selain PPN, pemerintah juga akan mengubah tarif pajak penghasilan atau PPH baik perorangan maupun badan. Namun belum dapat dipastikan perubahan tarif ini akan dinaikkan atau diturunkan. Selain itu, Presiden Joko Widodo pun dikabarkan telah mengirimkan surat kepada DPR terkait revisi UU KUP, di mana salah satu pembahasannya adalah terkait pengampunan pajak atau tax amnesty jilid kedua. Berbagai rencana perpajakan ini tak lepas dari upaya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah di tengah utang yang terus semakin tinggi. Di informasi terakhir, dampak dari pandemi COVID-19 yang terus menghantam sektor pariwisata, pengusaha perhotelan pun rupanya mulai angkat tangan ya. Tidak hanya mengurangi atau bahkan menutup operasional, aset-aset properti pun telah mulai dijual seperti hotel-hotel yang ada. Fenomena ini terjadi di beberapa destinasi wisata di Indonesia seperti Bali, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Melansir situs jual beli online Lamudi, tercatat ada 631 hotel di Pulau Dewata Bali yang diobral. Harganya dibanderol mulai dari 15 miliar rupiah hingga triliunan rupiah. Sebelumnya, data dari Badan Pusat Statistik pada bulan Februari 2021 menunjukkan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel klasifikasi bintang mencapai rata-rata 32,4% atau turun 16,82 poin jika dibandingkan dengan TPB di bulan yang sama di tahun 2020 lalu. Ya, demikian tadi sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.